Seorang bertanya, Ahmad melakukan investasi di peer-to-peer lending syariah dengan konsep mudharabah dengan jangka waktu 1 tahun. Jelaskan secara rinci dan detail konsep analisa investasi pada peer-to-peer lending. Jadi yang pertama, ini mengandung makosid syariah. Dalam financial technology peer-to-peer, terkandung substansi aspek dari makosid syariah yaitu hifdzun nafs dan hifdzul mal, di mana saat praktik pendanaan melalui aplikasi financial technology memberikan kemudahan dalam hal peminjaman dan dana disertai proses yang cepat saat pencairannya untuk pihak peminjam, memudahkan para lender dalam pencarian orang atau organisasi yang ingin meminjam, terjamin dalam hal keamanan juga dengan adanya peraturan perundangan serta pengawasan yang dibuat otoritas jasa keuangan. Untuk akad fikihnya ini, karena tadi menggunakan akad mudharabah, yaitu terdapat pihak pemilik, sahibul mal, dan pihak pengelola. Persentase pembagian keuntungan yang akan diperoleh dari usaha antara pihak pemilik dengan pengelola disepakati sejak akad atau awal. Saat menjalankan kegiatan ekonomi ini, jika terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pihak yang menyetorkan dana. Untuk konsep fikih muamalahnya pada aplikasi financial technology ini, terjadi beberapa pelanggaran yang ada dalam fatwa nomor 19 Romawi 4 tahun 2001 tentang qard, yaitu pada poin kelima nasabah melakukan akad qard dapat memberikan tambahan biaya dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam praktik peer-to-peer lending, belum sepenuhnya sesuai fatwa karena staf memberikan perjanjian terlebih dahulu kepada nasabah. Jika nasabah mengembalikan utangnya, maka nasabah harus mengembalikan besaran tambahan yang mereka sebut ujroh, di mana ujroh tersebut diperjanjikan di awal dan ditentukan oleh pihak fintech. Seandainya nasabah ingin mengembalikan utangnya dengan tambahan, maka seharusnya murni keinginan nasabah, bukan perjanjian antara lembaga dengan nasabah. Dalam fatwa nomor 115 Romawi 9 tahun 2017 tentang mudharabah pada poin nisbah bagi hasil, sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang menimbulkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lain tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah. Untuk fatwanya mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 117 Romawi 2 tahun 2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip ketentuan syariah, yaitu terhindar dari riba, ghorar, maisir, tadlis, doror. Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran berdasarkan syariah dan peraturan undang-undang. 3. Akad yang digunakan dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan qard. Terdapat bukti transaksi yaitu bersifat sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah. Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya sebagai ujrah dengan prinsip ijarah. Dalam standar syariah AOFI nomor 4 tentang penyelesaian utang, di mana dijelaskan pada mandatory set off, menjelaskan set off wajib merupakan pelepasan dua utang secara spontan yang tidak kontingen atas permintaan atau persetujuan kedua pihak. Set off sesuai permintaan adalah pelepasan dua utang atas penerima kreditur untuk utang atasan dan persetujuannya untuk melepaskan kelebihan jumlah atau hak istimewa dia berutang atas apa yang dia berutang. Ketentuan permisibilitas set off kontraktual mencakup setiap pihak harus menjadi kreditur dan debitur secara bersamaan. Kedua belah pihak harus saling menyetujui set off tersebut. Set off tidak boleh diatur dengan cara yang mengakibatkan melanggar aturan syariah seperti riba. Berdasarkan POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-minjam utang berbasis teknologi informasi, dijelaskan bahwa layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan lender dan borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-minjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Berdasarkan kaidah di mana dalam praktik utang piutang, pihak pemberi pinjam tidak diperkenankan untuk menjadikan sebagai praktik rekayasa bunga, karena dalam akad utang piutang pihak lender tidak boleh untuk mengambil yang mengandung suatu bunga dan biaya. Karena dalam
kaidah kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba, yaitu mempersyaratkan adanya kelebihan atau pokok pinjaman saat pengembalian. Maka kelebihan tersebut termasuk riba jahiliyah. Dari pihak peminjam untuk menunaikan hak harusnya dipenuhi utangnya karena bersifat mengikat sebagaimana kaidah al-wajibu la yutraku illa wajibin. Sebagaimana hadis memberi kelapangan, kemudahan serta keringanan kepada orang yang berutang padanya. Dari Abu Hurairah, mayassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan rahimallahu rahlan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada.